Oke, di sini kita kedatangan Beat Epa ya dengan keluhan setangnya tuh berat. Nah, dan menurut ownernya ini sudah melakukan pergantian komstir ya. Pergantian komstir sekitar sebulan apa 2 bulan lah. Tapi komstirnya ini memang nggak enak gitu. Jadi saya sudah cek, saya sudah rasain. Itu kalau belok ke kanan tuh berat, tapi oblak komstirnya. Jadi saya menyarankan untuk mengganti komstir. Nah, tapi ownernya ini bilang kan memang sudah diganti. Nah, lalu saya buka dan ini sudah saya bersihkan ya. Sudah saya bersihkan dan ternyata memang sudah dilakukan pergantian. Nah, di sini juga sudah saya buka. Ini belum sudah saya copotin tapi belum saya buka ya. Ini memang sudah dilakukan pergantian. Cuma yang terjadi di sini dia belum masuk. Jadi miring ya, belum pas masuknya. Tuh, belum pas masuknya. Jadi ada pelor tuh tumpang tindih. Nah, di sini juga sama nih. Di sini kalau dilihat di sini masih mulus ya bagian dudukan pelornya ya. Nah, tapi dia ada yang kemakan. Nah, akhirnya segitiga ini kemakan tuh, kelihatan ya. Jadi di sini ada pelor tuh tumpang tindih. Nah, nih ada pelor tuh tumpang tindih. Nah, kelihatan di sini. Nah, kelihatan banget ya tuh. Ini jeglok dia, jeglok. Nah, jadi memang biasanya untuk pergantian komstir bawaan Honda itu kan dia nggak pakai sarang ya, nggak pakai sarang, nggak ada sarangnya, beda dengan Yamaha. Kalau Yamaha dia ada sarangnya. Nah, jadi yang kendala utama itu dia belum pas, belum full masuk. Rata-rata untuk Honda itu untuk pemasangan mangkok komstir bagian bawah yang atasnya itu memang harus teliti banget ya, harus full masuk gitu. Jadi biasanya kalau saya lakukan pengamplasan dulu dinding ininya dalamnya, nah baru kita masukin kom atasnya. Nah, jadi mau nggak mau di sini sekarang harus tetap dilakukan pergantian karena komstirnya sudah ada yang kemakan. Nah, seperti ini. Yuk. Nah, di sini kelihatan tuh udah ada yang kemakan. Nah, jadi mau nggak mau harus dilakukan pergantian lagi. Karena kalau kita nggak ganti lagi dia nggak pas ya, karena ada bekas kemakan pelor di bagian atasnya. Di sini kemakan pelor. Nah, di sini juga ada bagian tajam dia di sini nih. Nah, di sini tajam nih. Nah, ini tajam. Nah, kalau yang ini enggak nih. Nah, yang ini enggak. Nah, tapi yang di sini tajam nih. Jadi mau nggak mau harus dilakukan pergantian lagi. Nah, ini kita akan buka ya. Oke, di sini sudah kita buka ya. Di sini kelihatan tuh kemakan ya. Jadi di sini sudah saya buka. Nah, alhasil dia punya komstirnya sampai pecah. Kenapa pecah? Karena dia sudah ngunci ya. Jadi sudah ngunci. Jadi mungkin mau dibuka lagi udah nggak bisa. Mau nggak mau akhirnya diterusin. Tuh, ini udah ngunci dia. Biasanya saya buka ini kalau memang dia nggak miring. Nah, dia terbuka tapi nggak pecah biasanya ya. Tuh. Nah, ini ntar kita akan bersihkan. Nah, nanti kelihatan bekas kemakannya ya. Nah, untuk bagian atas nih udah saya buka ya. Nah, kalau untuk yang bagian atas dia copot ya, dia nggak pecah karena untuk pemasangan bagian atas itu lebih mudah. Jadi dia masukinnya tuh rata pas. Nah, tapi untuk pemasangan bagian bawah untuk jenis Honda itu memang agak lama ya. Jadi kita harus benar-benar pas dia. Kalau untuk Honda ya beda sama Yamaha. Kalau Yamaha dia lebih mudah. Tapi kalau untuk Honda itu memang lebih rumit ya. Jadi dia kalau ada bekas baretan di sini nih harus diamplas dulu ya, agar pemasangannya nanti itu lebih mudah. Oke, di sini sudah kita bersihkan ya. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, ini bekas pembongkaran yang lama, dia kan pasti miring dan dia nyangkut. Nah, di sini bertanggul dia, bertanggul. Nah, ini kalau kita nggak rapiin untuk pemasangan yang baru itu akan sulit masuknya. Nah, ini tanggulnya tebal nih, kelihatan tuh. Jadi ini yang kita akan cunerin dulu, kita rapiin.
Nah, seperti ini ya. Kita rapiin. Oke, di sini kita cunerin dulu ya. Nah, di sini masih ada sedikit nih bagian depan. Nah, ini bagian depan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini udah. Nah, tuh tangan saya berani seperti ini. Tapi kalau tadi nggak berani, sobek tangan saya. Tuh. Kalau tadi saya nggak berani. Nah, ini tanggulnya udah hilang. Nah, itu kelihatan ada got bekas tanggulan. Nah, nih got bekas tanggulan. Nah, kalau ini nggak dicunerin, kalau menggunakan amplas kan agak lama. Nah, ini saya menggunakan bor tuner ya. Nah, ini di sini di paling depan nih berasa nih. Ini ada yang nongol di paling depan. Nah, sedikit lagi. Nah, di sini udah bagus nih, udah rata ya. Nah, ini tinggal kita ntar lakukan pemasangan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pemasangan komstir Honda itu memang agak sulit sedikit ya bagian bawahnya. Kenapa? Karena pada saat pembongkaran pasti dia itu miring dan dia meninggalkan bekas, kemakan ya. Lalu pada saat kita masukin yang baru, kalau di sininya kita nggak ratain lagi, kita nggak amplas, maka akan seret. Kenapa? Karena kom atas komstir itu dengan dinding dudukan rumah komstir ini itu memang dia ngepres pas ya, pas banget ya, ngepres presisi span lah. Nah, sekarang kita akan lakukan pemasangan. Oke, di sini sudah kita siapkan komstirnya. Nah, sengaja saya pemilihan komstirnya yang menggunakan sarang ya, agar pemasangannya lebih mudah. Jadi dia si pelor ini pada saat pemasangan dia tidak akan tumpang tindih. Tuh. Ya, dia ada sarangnya jadi dia nggak copot. Nah, sekarang kita akan pasang. Nah, untuk komstirnya tuh yang sudah dibuka ya, kelihatan. Ini udah patah. Yang atas udah, terus pelornya udah rontok.